diterima. Gio tersadar dengan kehadiran Nira di dalam pernikahannya tidak bisa membuat ancaman Hasan hanya angin lalu. Namun, kini pria itu hadir kembali. Selama ini Gio melakukan semua, semata karena hutang N asteris asteris wa. Bo asteris asteris ha memang. Seharusnya Gio tidak menerima begitu saja niat Hasan dahulu. Gio jelas bukan orang miskin. Dengan membeli 100 donor jin asteris L sejujurnya dirinya sangat mampu. Tetapi dahulu Hasan tidak mau sepeser pun uang darinya. Sebagai gantinya, Gio harus mau menerima Tasya sebagai sekretaris dan kekasihnya. Kemudian Belinda hadir dipindah tugaskan ke kantornya dari kantor pusat. Gio mengumpat pelan hingga mengagetkan Belinda. Nyalinya langsung menciut melihat perubahan wajah Gio. "Apa dia tidak menyakitimu?" tanya Gio dengan cemas. "Tentu saja tidak, hanya saja ada beberapa ucapannya yang sangat mengganggu." "Kita bicarakan nanti saja kalau begitu. Sekarang kita cari es krim yang kamu mau." Gio memutuskan untuk tidak berlama-lama di depan minimarket agar tidak mengundang kecurigaan. Jika Hasan menemui Belinda, bisa dipastikan pria itu masih mengawasi mereka. Ada baiknya jika mereka mencari tempat yang ramai agar tidak terlalu kentara apa yang akan mereka bicarakan. Namun sebelumnya, Gio juga mengirimkan pesan kepada Yanto untuk menyelidiki Hasan yang kembali lagi, setelah 4 tahun menghilang. Tak jauh dari mobil Gio terparkir seorang pria mencengkeram setirnya kuat-kuat dan menggeram, melihat bagaimana mesranya Gio memperlakukan Belinda. Serta raut wajah Gio yang bahagia, dan wajah tersipu Belinda, bagaikan dua orang yang sedang dimabuk cinta. Lantas arah pandangnya mengikuti dua orang yang berjalan bersisian membawa kereta belanja milik Belinda. "Dasar orang kaya," umpatnya. "Aku akan menagih janjimu Gio," tambahnya lagi. Asteris asteris asteris. Aiza dan Elvina menunggu kedatangan Oza di sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari kantor Wirda. Sangat beresiko jika mereka bertemu di dekat rumah sakit karena tadi Felix, papanya memberitahu jika mereka akan bertemu dengan Gio serta Belinda untuk keperluan tes DNA. Oza jelas tidak menginginkan Belinda untuk berurusan lagi dengan keluarga Wibisono. Semua sepertinya membuang-buang waktu, tetapi baginya tidak demikian. Ia harus melakukannya agar tahu kronologi yang sebenarnya. Kedua wanita itu bangkit dari duduk saat Oza berjalan mendekat ke arah mereka. "Sudah lama menunggu?" tanya Oza ramah. "Belum, Pak," jawab Elvina. "Langsung saja karena aku tidak punya banyak waktu." "Apakah benar Belinda adalah Ayana Alfredo?" "Benar," jawab Aiza seraya mengangguk. Aiza lantas mengeluarkan dokumen dari dalam tasnya dan kemudian ia berikan pada Oza yang dengan cepat membuka dan melihat isinya. Dokumen lahir asli dari adiknya Ayana Alfredo ada di sana, begitu juga dokumen palsu yang dibuat oleh Farah dan Wibisono suaminya. Pembantu tidak tahu diri yang sangat berani menculik adiknya, dan mengakui bahwa gadis itu adalah anak bungsu mereka. "Lalu, di mana Davia?" "Ada di rumah. Dia sedang menjaga ibu yang sedang tidak enak badan. Beliau sedih karena tidak bisa bertemu dengan Linda." Oza mendengkus jengah. "Sedih karena kangen atau karena sumber keuangan kalian sudah tidak ada lagi?" "Aku tahu semua perbuatan tidak baik orang tua kalian. Terima kasih karena selama ini kalian berdua sangat baik dengan Belinda. Kalian sudah bawa sampel rambut Davia?"
Aiza dan Elvina kembali mengangguk. Ini, ujar Aiza seraya menyerahkan satu kantong plastik. Siapa yang akan membayar tes DNA Davia? Kalian tidak perlu khawatir, semua serahkan kepada kami. Tapi maaf saja, untuk ibumu kami harus menempuh jalur hukum. Elvina dan Aiza saling berpandangan dengan wajah sendu. Bau keduanya tampak turun. Pasrah dengan kenyataan yang ada di depan mata. Semua sudah terjadi dan waktu sudah tidak bisa diulang kembali. Dahulu mereka masih terlalu kecil untuk menghentikan aksi tidak terpuji kedua orang tuanya. Tapi, bolehkah kami tetap bertemu dengan Belinda? Semua tergantung dengan Belinda nantinya. Beritahu aku satu hal lagi. Siapa pembantu dalam keluarga Zaron yang sering menemui ibumu? Ani atau Eni begitu? Aku sudah beberapa kali memperingatkan wanita itu, tetapi ibu bilang sengaja menempatkan Ani di sana untuk menjaga Nira. Beliau tidak ingin ada sesuatu yang terjadi pada bayi itu, mengingat perlakuan buruk Gio kepada Belinda di masa lalu. Semua itu hanya akal bulus ibumu. Sudahlah, kalau begitu terima kasih infonya. Aku akan kabari lagi nanti. Oza segera meninggalkan kedua wanita itu dan tak sabar kembali ke rumah sakit bertemu dengan Belinda. Saat di dalam mobil, ia kemudian menghubungi Yanto. Bagaimana, Pak? Sudah ketangkap si Reza? Kami masih memantau, sudah 2 hari dia tidak keluar dari rumah. Para tetangga juga sudah membenarkan hal tersebut. Aku sedang dalam perjalanan ke tempat persembunyiannya. Sebentar lagi akan sampai, aku akan mengecek sendiri dalam rumah. Bagaimana dengan Hasan Sidik? Itu nama samaran. Aku heran bagaimana bisa Gio dibo asteris hai oleh pria itu dan menganggap sahabat. Sebaiknya kita harus segera menemukan dia. Aku rasa dia yang sesungguhnya menjadi kaki tangan Farah. Tentu saja, kami akan terus bergerak. Bagaimanapun keutuhan rumah tangga keponakanku dipertaruhkan di sini. Keselamatan adikku juga tentunya. Asteris. Sementara itu di kantor Belinda, ada seseorang berpakaian serba hitam mengendap ke dalam pantry dan menaruh asteris waktu di bawah kompor. Tak lama kemudian, orang tersebut pergi melalui pintu belakang dan melompat ke balik tembok. Begitu juga di perkebunan kopi milik keluarga Zaron. Perkebunan di sebelah selatan terasteris kar hingga hampir 25%-nya. Hal ini membuat Jendra dan Sarhan segera menuju ke sana. Belum diketahui siapa pelakunya. Mereka cukup lihai dengan merusak CCTV yang berada pada persimpangan jalan yang tepat mengarah pada perkebunan. Tidak tanggung-tanggung 3 buah CCTV mereka rusak. Sarhan menemui Mala yang sedang berbaring seraya menepuk-nepuk pantat Nira yang sedang terlelap. Ma, aku harus menemani ayah ke kebun. Ada ke asteris karan. Kok bisa? Polisi dan pemadam ke asteris karan sudah berada di lokasi. Sedang dilakukan pencarian juga. Supaya tidak ada korban. Sekarang kan sedang panen. Iya, Pak. Hati-hati ya. Kamu jaga Nira, ya. Iya, Pak. Sepeninggal Sarhan, Mala bangkit dari pembaringan dan menuju kamar mandi meninggalkan Nira sendirian berada di ranjang. Asteris. Kembali ke kantor Belinda. Edwin hendak membuat mie instan di pantry saat menyadari kompor tidak mau menyala.
Ia pun membuka pintu kayu yang berada tepat di bawah. Ish, kok bau gas sih? Gerutunya. Edwin berjongkok dan hendak membetulkan pengait gas yang tidak terpasang dengan sempurna. Oh pantes, masangnya begini sih gimana mau hidup ya ampun. Kalau sampai ada yang hidupin korek apa enggak langsung dar. Metong deh, ujarnya seraya menggerakkan kepala ke kiri dan kanan. Saat pengait sudah terpasang dengan sempurna, ia baru menyadari jika ada bunyi lain di dekatnya. Masa sih ada bunyi token di mari? Tapi, kenapa pelan banget bunyinya, ya? Pandangannya mencari asal suara dan menemukan sebuah asteris om rakitan nempel di balik pintu tak jauh darinya. Aduh, asteris om. Woi ada asteris om. Ih, lemes kaki Akika ya Lord. Help. Edwin tak kuasa menggerakkan badannya dan ia malah terduduk di lantai. Beberapa orang berbondong-bondong datang ke pantry. Ada apa sih? Jangan ngeprank dong Nek, tegur Okta. Edwin menangis tergugu. Beneran ini ada asteris om, tunjuknya. Mana ada sih? Okta maju dan merendahkan tubuhnya untuk mengecek ke arah yang ditunjuk oleh Edwin. Dan benar saja waktu pada asteris om itu menunjukkan tersisa waktu 5 menit untuk mereka semua menyelamatkan diri. Wah, beneran ada asteris om. Ayo pergi, keluar semuanya dari kantor cepat-cepat. Perintah Okta. Nek, bantu dong. Pinta Edwin yang masih tak bergeming di lantai. Pak Han, bantu angkat dugong ini dong. Duh, berat banget sih. Han dan Okta memapa Edwin yang saat berada di luar pantry sudah mendapatkan kekuatannya kembali. Ia melepaskan pegangan Han dan Okta melesat cepat menuju ruangannya dan mengambil blueprint dan dokumen penting beserta tasnya dan lari duluan. Okta dan Han yang tadinya kaget dengan tingkah laku Edwin, segera menyusul pria itu seraya menggerutu. Cepetan Nek, keburu Metong, teriak Edwin yang sudah lebih dulu keluar dan menjauh dari kantor. Okta dan Han sudah berada 10 meter dari kantor, saat Le asteris-asteriskan itu terjadi dan untung saja, Le asteris-asteriskan itu skala kecil dan hanya menghancurkan setengah bangunan kantor. Asteris, asteris, asteris. Sementara di kediaman Zaron, malah dibuat panik saat tidak mendapati Nira di atas ranjang. Air matanya telah berderai dengan tangan gemetar mencoba menghubungi Gio dan Belinda. Ia sungguh tidak tahu di mana sang cucu berada. Dari cek satu persatu siapa yang kira-kira sudah menculik cucuku. Ani menghilang, nyah, lapor Ambar yang tampak panik dengan meremas kedua tangannya. Piye iki, Mbak? Duh, cah cilik ngono loh diculik. Mbok yo aku wae, ujar Ambar kepada Ndari. Gimana ini Mbak? Duh, anak kecil begitu loh diculik, kenapa bukan aku saja? Hus, lambemu, ujar Ndari. Hus, mulutmu. Pawit ajak orang-orang untuk mencari Ani, mungkin dia belum jauh. Soalnya tadi dia masih kelihatan abis angkat jemuran, ujar Ndari.